Pesona Ustadz Tampan, Bab 28, Bahagia di Balik Masalah. Ketika Rizal mendapatkan kasus dan harus tinggal sementara di penjara, Sierra malah senang, karena dia malah bisa lebih dekat dengan suaminya. Saat jauh barulah merasa kehilangan, Rizal yang biasa cuek kepada istrinya. Kini hanya duduk, menunduk dengan rasa malu dengan apa yang pernah dia lakukan di masa lalu. Rizal tidak berdaya dengan apa yang terjadi padanya. Sejak awal memang sudah salah karena membohongi semua orang menjadi seorang ustadz. Selama ini dia hanya berpura-pura menjalankan perannya saja. Dia dipaksa oleh keadaan untuk seperti itu. Dan kini dia harus menerima akibat dari apa yang dia lakukan. Sierra dan Rizal masih saling berhadapan. Setelah ciuman di keningnya, Sierra malah merasa malu sendiri kepada suaminya. Dia tertunduk senyum-senyum sendiri. Tentu saja hatinya berbunga-bunga, mendapat perlakuan seperti itu dari suaminya sendiri. Sejak menikah mereka kebanyakan berantemnya daripada akurnya. "Kamu di sini makannya bagaimana, Mas? Enak tidak? Kamu kan biasa rewel masalah apapun. Bisa marah-marah panjang kali lebar dulu," tanya Sierra sambil menundukkan kepala malu. "Makan dengan lauk sederhana dan seadanya saja. Tidak apa-apa, aku harus menerima kenyataan ini," jawab Rizal. Pria di depan Sierra menarik nafas, kemudian dia berbicara pelan. "Bagaimana keadaan di luar? Banyak orang yang mencaci maki aku ya. Banyak orang yang membenci aku ya. Aku mungkin bisa terlepas dari tuduhan pelecehan seksual ini. Tapi kenyataan aku sudah membohongi publik itu benar adanya. Aku bukan orang baik seperti yang mereka kira selama ini. Pantas kalau mereka yang di luar kecewa kepadaku." Dengan suara penuh penyesalan Rizal mengatakan itu kepada Sierra. Gadis itu tersenyum. Tidak sedikit pun ada perasaan khawatir atau kecewa dalam dirinya atas apa yang dilakukan oleh suaminya itu. Andai kamu ada di depan mereka, mungkin kamu sudah habis dibully, Mas. Ada hikmahnya juga kamu ada di sini. Setidaknya kamu aman, kamu tidak melihat media sosial yang sangat ramai sekali dengan berita-berita aneh mereka. Aku takut kamu malah stres dan bunuh diri. Biasanya diagung-agungkan sekarang malah dicaci maki. Hahaha, Sierra tertawa sendiri dengan apa yang dia katakan. Dia berusaha menghibur suaminya dengan sebuah candaan. Dan benar saja, Rizal nampak tersenyum dengan apa yang dikatakan dirinya. "Aku tidak mengkhawatirkan diriku sendiri. Justru aku senang karena kau tidak perlu berbohong lagi kepada setiap orang. Yang aku khawatirkan adalah Abah dan Uti di rumah, dan keluarga kamu. Mereka pasti mengkhawatirkan anaknya karena menikah dengan orang seperti aku," sesal Rizal dengan suara beratnya. Dia menatap Sierra penuh rasa bersalah. "Abah Uti," kata Derry hari ini ke Jakarta. "Tidak bisa dipungkiri mereka khawatir sama kamu, Mas. Kedua orang tuaku juga. Aku belum berani sih untuk memberikan kabar kepada mereka. Palingan mereka tiba-tiba datang ke sini juga." "Tidak apa-apa, nanti kalau udah di Jakarta aku yang akan jelasin semuanya, Mas." Kesal, marah dan kecewa itu sudah pasti, Mas. Itu ungkapan kekesalan dari mereka. Tapi itu adalah salah satu rasa sayang dari mereka. Perhatian mereka. Sierra mendongak, tangannya tiba-tiba dipegang erat oleh Rizal. Kini pria itu tidak malu-malu lagi menunjukkan rasa cintanya kepada Sierra. "Terima kasih, sudah mau menerima aku yang penuh kekurangan ini. Aku merasa malu sama kamu. Terkadang aku merasa tidak pantas untuk bersanding dengan kamu, Sierra." Rizal masih menggenggam erat tangan Sierra. Satu tangan Sierra memegang wajah Rizal, menghadapkannya ke wajahnya sendiri. "Mas, kamu harus berterima kasih juga sama Derry. Dia yang pontang-panting ngurusin kamu di luar sana. Aku tidak pernah melakukan apa-apa, hanya jadi penonton saja dengan masalah kamu ini." Sierra memberikan pengertian. "Kamu sedang memperhatikan pria lain selain aku. Tanpa kamu suruh juga,
Aku akan berterima kasih kepadanya. Dia sudah kuanggap seperti adikku sendiri. Rizal sedikit merasa cemburu karena Sierra memperhatikan orang lain. Seketika Sierra langsung tersenyum. Apakah ini artinya kamu sedang cemburu ya Mas? Sierra bertanya dengan mata yang berbinar-binar, dan dengan wajah yang tersenyum manis di depan wajah Rizal. Rizal mengerutkan dahinya, seolah bingung harus menjawab apa untuk pertanyaan dari istrinya itu. Dia masih gengsi jika mengaku sudah cemburu pada Derry. Mas kok malah diam saja? Pasti kamu gengsi gak mau ngaku kalau cemburu? Kan kamu begitu Mas, Tuti? Sierra memanyunkan bibirnya, merasa gemas kepada suaminya yang malu-malu begitu. Kamu kenapa ngatain aku Tuti-Tuti aja? Sama suami sendiri begitu, seru Rizal pura-pura marah. Kan benar Mas? Kamu itu Tuti. Tukang tipu, hahaha. Sierra tanpa malu kembali tertawa sendiri. Ya Allah, benar-benar kamu ya, suami sendiri dikatain begitu. Rizal melepaskan genggaman tangannya, refleks dia malah menggelitik Sierra dari samping. Seketika gadis itu menggeliat, sambil berusaha menghindar dari gelitikan suaminya. Ekhem, dari depan pintu ruangan besuk, ada seorang polisi yang kebetulan mendengar tawa ceria Sierra. Gadis itu langsung mengerutkan keningnya bertanya kepada suaminya. Malu, Mas? Ada CCTV-nya di atas kayaknya? Mana kamu tadi cium-cium aku segala lagi? Rizal cuek saja tidak peduli sedangkan Sierra malah merasa malu sendiri. Memangnya kenapa? Kita kan suami istri, sah-sah saja kita melakukan itu. Jawab Rizal dengan santainya. Sierra tersenyum, tentu saja dia senang mendengar jawaban dari suaminya itu. Aku senang kalau kamu bilang istri sama aku Mas. Hehehe, kan jarang-jarang aku ini diakui sebagai istri Ustadz Oza Al-Mualim. Sierra nyengir menampakkan giginya. Gak usah meledekku begitu, aku tidak suka sebenarnya dipanggil Ustadz, karena tidak sesuai dengan kenyataan hidupku. Jangan bilang begitu Mas, kamu tahu almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Dulu beliau juga punya masa lalu yang kelam juga Mas, dia juga sama seperti kamu sekarang. Tapi Masya Allah, bagaimana Allah memuliakan beliau. Apa yang terjadi di masa lalu bukan halangan untuk berdakwah. Sebenarnya kamu hanya butuh ikhlas dan menerima keadaan saja, supaya apa yang kamu lakukan itu tidak menjadi sebuah kebohongan. Sejujurnya aku masih ingin kamu meneruskan untuk berdakwah setelah ini Mas, hanya saja berdakwahlah dengan hati. Sierra menyimpan sebuah harapan di hatinya untuk masa depan suaminya. Dan setelah ini kamu juga harus menyelesaikan kuliah kedokteran kamu. Aku tahu kamu sangat ingin jadi dokter. Itu bagus. Jadi dokter jadi ustadz, kamu malah tampak keren di depanku. Hehehe. Sierra berusaha memberikan semangat dan memuji suaminya, yang memang sekarang sangat butuh dukungan darinya. Sedangkan Rizal masih terdiam, memperhatikan istrinya yang terus saja bicara tanpa titik dan koma. Membangun kepercayaan yang sudah hilang itu tidak mudah. Masyarakat pasti sudah terlanjur kecewa kepadaku. Jawab Rizal. Yang membenci kamu banyak Mas. Tapi yang menyayangi kamu jauh lebih banyak. Untuk apa memikirkan seseorang yang membenci? Jika masih ada yang menyayangi kamu, tugas kamu hanya satu. Jujur dan minta maaf kepada semuanya. Setelah itu, terserah bagaimana masyarakat akan memandang kamu Mas. Dan berdakwah tidak harus di televisi. Kamu bisa berdakwah di masjid-masjid saja. Oh, kenapa kamu pandai sekali bicara menyenangkan hati orang lain? Aku jadi tidak sabaran untuk keluar dan pulang dari sini. Rizal memeluk tubuh Sierra menguncinya sampai Sierra tidak bisa bergerak. Mas ini kantor polisi, kamu jangan nakal. Nanti kena marah Pak Polisi. Lagian katanya gak mau nyentuh aku. Kenapa sekarang main peluk-peluk saja? Salah kamu sendiri, terus menggoda aku. Lihat saja, kamu hobi sekali manyun-manyun di depan aku.
Apa namanya itu kalau kamu tidak sedang menggoda aku gadis nakal? Rizal semakin mengencangkan pelukannya. Mas, nanti kita dapat deheman lagi dari luar, bisik Sierra. Dan benar saja, terdengar suara seseorang berdehem dari luar. Keduanya refleks langsung tertawa. Rizal melepaskan pelukannya. Waktu 15 menit yang diberikan untuk Sierra menjenguknya berlalu begitu saja. Tidak terasa gadis itu harus segera pulang. Wajah Rizal berubah. Dia masih ingin dekat-dekat dengan istrinya. Tubuh Sierra sudah menjadi candu, sudah menjadi obat untuknya. Kamu makan? Makanan yang aku bawa itu, Mas. Aku tidak mau perut si speksmu itu berubah jadi tulang belulang. Karena kurang makan di sini. Besok aku ke sini lagi. Ada yang ingin dititip untuk aku bawakan dari rumah? Tanya Sierra. Bawakan aku Al-Quran dan beberapa buku untuk baca di sini. Aku banyak waktu luang di sini. Waktu untuk aku belajar dan membaca buku. Sierra tersenyum mendengar permintaan suaminya. Baiklah. Aku pergi dulu, Mas. Besok aku ke sini lagi ya. Assalamualaikum. Sierra sudah mencium punggung tangan suaminya. Namun Rizal tidak mau melepaskan tangan Sierra dari pegangannya. Mas, panggil Sierra dengan suara lembutnya. Aku masih ingin bersama kamu, serunya pelan. Tidak bisa, Mas, sebagai warga negara yang baik. Aku harus menuruti aturan kantor polisi. Besok aku ke sini lagi ya. Rizal menganggukkan kepala. Dari tangan dia beralih ke kening istrinya. Dia mencium gadis itu berkali-kali di keningnya. Dan tidak terasa mata Sierra malah berkaca-kaca. Ketika ciuman itu mendarat di keningnya lagi. Jaga kesehatan ya di rumah, ucap Rizal untuk terakhir kalinya sebelum istrinya keluar. Sierra menganggukkan kepala dan tersenyum. Kamu tenang saja. Tubuhku ini kuat, Mas. Jarang sekali sakit. Hehehe, jawab Sierra dengan yakinnya. Gadis itu keluar. Dia tersenyum kepada petugas polisi yang sudah menunggu dia di depan pintu keluar. Sabar ya Bu, suaminya sedang diuji. Saya juga suka mendengarkan ceramah Ustadz Oza di TV. Tidak percaya saja tiba-tiba ada yang melaporkan pria sebaik beliau. Sierra tersenyum. Di luar hujatan yang diterima suaminya dari semua orang, dia senang masih ada orang yang sayang dan peduli pada Rizal sekarang. Masya Allah. Terima kasih, Pak. Saya titip suami saya, Pak. Tolong dilihatin. Takutnya dia melamun dan dibuli teman-teman satu kamarnya. Hehehe, Sierra nyengir. Oh ya, Pak. Apa saya bisa bertemu dengan wanita yang melaporkan suami saya itu? Saya hanya ingin berbicara dengannya. Sierra memohon. Nanti Ibu akan bertemu dengannya di persidangan. Tidak usah khawatir. Kalau tidak salah Ustadz Oza tidak akan lama berada di kantor polisi. Sierra mengangguk pelan. Dia tidak bertanya lagi. Gadis itu keluar dari kantor polisi. Wajahnya terlihat ceria. Dia senang karena ternyata ada hikmah di balik musibah yang terjadi pada suaminya. Jika ini adalah jalan yang harus aku lalui untuk meraih sebuah kebahagiaan, maka aku ikhlas menjalankan semuanya ya Allah. Berikan kesabaran untukku, untuk suamiku, dan untuk keluarga kami. Gumam Sierra di dalam hatinya. Dia memesan taksi online untuk kembali ke rumahnya. Untuk sementara waktu Sierra langsung dibawa Derry ke rumah kecil milik Kiai Ahmad. Di sana tempat yang paling aman untuknya. Karena kondisi rumah Rizal yang siang dan malam didatangi oleh wartawan, yang tidak mau pergi dari sana. Kring, 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 telepon genggam Sierra kembali berdering. Sierra menarik nafas panjang, gadis itu menggigit bibirnya, dia bersandar ke kursi mobil. Umi, maafkan Sierra, kalian pasti khawatir sama-sama aku di sini. Sierra perlahan memencet tombol terima, kemudian mendekatkan telepon genggam itu ke telinganya. Assalamualaikum Umi, jawab Sierra lembut. Meski ia sedang mendapatkan musibah, hatinya justru merasa senang karena sikap Rizal kepadanya sekarang. Waalaikumsalam,
Mbak Sierra, kenapa telepon Umi baru kamu angkat nak? Dari semalam Umi itu telepon kamu. Umi khawatir kamu kenapa-napa. Jangan bikin khawatir Mbak. Dari ujung telepon Aisyah langsung berteriak memarahi putrinya. Sedangkan yang diomelin hanya tersenyum cengengesan saja. Umi, Sierra tidak apa-apa. Umi jangan khawatir ya. Nanti darah tinggi Umi naik Mi. Kasihan papa jadi sasaran kemarahan Umi juga. Sierra dengan santainya menjawab. Hito di samping Aisyah juga tidak sabaran ingin memarahi putrinya. Namun Aisyah belum memberikan pria paruh baya itu kesempatan untuk berbicara. Katakan pada Umi, apa yang terjadi Mbak? Berita-berita yang beredar di televisi bagaimana? Semua itu bohong kan? Kamu dengarkan Umi Mbak, dulu Umi juga sama kayak kamu. Ujian pernikahan dia awal kadang ada saja. Kalau ada seorang perempuan yang berani ganggu rumah tangga kamu jangan pernah mau menyerah. Tunjukkan kalau kamu tidak lemah. Aisyah dengan suara kencangnya sedang memberikan nasihat. Sierra sesekali menjauhkan telepon genggamnya, karena suara Aisyah yang terlalu kencang. Umi, aku tahu Mi, tenang aja, berita yang ada di televisi itu benar. Mas Rizal ada di kantor polisi. Tapi hubungan kami baik-baik saja. Malah semakin mesra. Hahaha, Sierra malah tertawa cengengesan, membuat Aisyah mengerutkan keningnya. Ada apa dengan kamu? Lagi ada masalah malah senyum-senyum begitu? Tanya Aisyah bingung dengan kelakuan putrinya. Dan Sierra masih senyum-senyum sendiri. Dia belum bisa move on dengan perlakuan Rizal kepadanya ketika di kantor polisi. Bersambung, jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan